mungkin karena kita anak yatim atau istilahnya orang nggak punya dulu. Sekarang sih nggak punya juga sih. nggak gitu kan. Bapak meninggal ya karena istilahnya dulu bapak juga sering kerjanya kan ngerantau gitu ya. Nah, untuk dukanya itu sendiri dari ibu nih, perlakuan ibu apa ada perbedaannya saat ada bapak ini masih hidup sama setelah bapak tiada itu perlakuannya sama atau ibaratnya apa ibu jadi lebih galak karena kan sensitif gitu, sensitif pada bagaimana gitu. Karena dia yang sekarang jadi tulang punggung keluarga waktu itu kan gitu. Ya kalau misalkan galak atau gimana itu kan nggak tahu gimana dulunya orang tua kita ya atau lingkungannya mereka galak dari sananya apa gimana. Kalau misalkan ibu gue sih istilahnya emang galak, cuma setelah meninggal kan pikiran kan penuh tuh ngurusin duit buat anak-anak sekolah, ngurusin sawah istilahnya kan capek, anak minta ini itu kebutuhan banyak, terus misalkan kalau ada yang sakit lagi utang-utang. Wah kalau dulu tuh istilahnya pokoknya galak banget deh istilahnya. Sampai sekarang tuh paham lah kita, tapi ya kalau misalkan dibilang ada perbedaannya nggak ada sih. Iya ada banget. Artinya kan itu ibaratnya mungkin karena kita mental ya gitu ya, pasti itu ke mental tuh sebenarnya dia tetap sayang gitu ibaratnya, cuma kekhawatiran seorang ibu tuh kayaknya berbeda. Yang tadinya kan ada yang diandelin ya seorang suami gitu ibaratnya untuk mendidik anak gitu. Nah sekarang dia sendiri mungkin ya jadi ada perubahannya lebih galak lah jadi daripada sebelumnya ya gitu. Memang awalnya mungkin dari keluarga itu memang tegas ya, bukan galak ya, tegas. Dari ibu itu memang tegas. Terus setelah bapak lagi meninggal mungkin dari lingkungan juga nggak tahu bagaimana kan gitu keadaan, jadi sasarannya kita ya sebagai anak. Tentu intinya dia ingin kita itu menjadi anak yang berhasil tentunya kan, karena kan udah dirasakan ya ibaratnya, jadi nggak kaget lagi gitu loh ibaratnya. Kaget kerja gitu kita ke sawah terus nggak kaget kayak orang-orang itu kan baru megang cangkul mungkin, atau kan ada gitu loh megang cangkul atau apa itu langsung ngeluh gitu loh ibaratnya. Nah, sekarang kan ngarap juga ya kan, tanam padi juga, sawahan juga, itu langsung diapen dulu itu. Kita kan orang Bali nih, langsung diapen atau gimana itu? Kalau dulu itu langsung diapen, jadi pulang dari rumah sakit itu pulang jenazahnya itu masuk rumah 3 harinya itu langsung diapen. Jadi ya apen kayak dulu kan belum zaman covid nih, dulu masih kalau kita kayak orang Bali kan ada namanya wadah itu ikut rame-rame di Dempano itu ya kayak kita biasa. Berarti itu sakitnya itu dari lama atau mendadak itu sakit kayak almarhum Pak Iwan kan mendadak nih 1 bulan, mungkin ya udah ditahan lama ya, penyakit udah ditahan lama, cuma nggak bisa nahannya lagi. Itu sebulan sebelum dia meninggal itu udah sakit, langsung sebulan dirawat terus meninggal. Nah kalau Bapak lu gimana? Wih gila kita ada nasib ya guys. Kalau bapak gue itu dulu sakit mah kronis karena mungkin dari dulu orang susah lah kita buat makan aja ya cukup, cuma sering nggak makan kan gitu. Mungkin kita nggak tahu ya perjuangan orang kita dulu tua ya. Jadi kalau penyebab meninggalnya itu karena kronis menurut keterangan dokter. Jadi kronis, habis itu sempat di rumah sakit Metro itu. Jadi kalau kata orang tuh kronis tuh ujung-ujungnya ngerembet kemana-mana gitu kan, jadi badan lemes, makan dari susah kan gitu. Jadi habis itu ya gitu lewat Langsung ya dari sakit langsung gitu. ya. Nah apa namanya lagi ya, gua mau nanya walaupun masih kecil kayaknya ada
yang berkesan gitu loh, ibaratnya berkesan kali apa ada pesan dari almarhum bapak itu ibaratnya yang lu dulunya nggak ngeh gitu, tapi sekarang itu keinget gitu loh, ibarat pesannya apa itu ibaratnya sebelum dia meninggal pasti ada salah satu yang paling berkesan gitu loh, yang lu bakal jadi pegangan hidup lah gitu ibaratnya. Oh iya. Kalau sekarang ini ingat sih dulu kalau misalkan seru-serunya itu waktu masih dulu kan motor tuh jarang tuh kan. Dulu sempat punya motor apa namanya, motor tua dulu GLP kalau nggak salah. Itu kita apa namanya dari rumah sana nyari es doger. Dulu es doger susah banget nih. Es doger apa es tempe? Es doger. Es doger yang ada roti jojonnya. Oh ya di situ ya. Ya itu pokoknya, oh itu enak banget sih. Kalau zaman dulu tuh istilahnya jajanan yang langka dan Favorit lah ya, favorit lah ya. Nah habis itu kalau dulu pengalaman tuh diajak ke Jakarta. Nah dulu kita mana mimpi kan ke Jakarta. Diajak ke mall dulu namanya Megamall kalau nggak salah, makan kentang apa, kentang McD kayak gitu. Wah udah seneng banget ya. Kalau yang paling seneng sih itu sih, diajak ke mall, diajak nyari es. Wah itu mantap banget. Ada nggak ibaratnya kalimat dari orang tua itu yang dari bapak itu ya, kan yang meninggalkan bapak nih, ibaratnya yang jadi pegangan kita sekarang itu untuk menjalankan kehidupan biar kuat gitu lah ibaratnya, yang lu inget sekarang. Kalau dulu kan nggak ngeh, tapi kayaknya kayaknya pernah ini dulu dikasih tahu kayak gini sama bapak itu, ada apa enggak itu ingat atau ada? Cuma ingat satu, paling ingat tuh nggak bisa namanya mandi tuh lewat 5:30 tuh. Wah ini nih merah bisa sentil. Iya nggak dicewer sih, sentil kalau dulu itu. Kalau misalkan udah jam segitu, waktu itu sempet tuh pernah. Nah, waktu itu bapak kondangan, kita anak kecil kan nyantai sih dulu. Di depan tuh ada kayak tempat dudukan gitu kan, di atas parit gitu, duduk sana. Ternyata dia balik langsung ke auto kabur kan, pura-pura istilahnya langsung mandi cepet-cepet. Nah waktu itu gua kira nggak lihat, ternyata kelihat. Oh itu sini gitu tak gitu, jangan diulangin gitu kan. Itu kapok dikapok sih. Oh nggak ngulangin lagi, Sakit men. Dulu kecil disentil kupingnya. Wah langsung pas itu nggak ngulangin lagi sampai sekarang, artinya atau pernah ngulangin lagi? sekarang gimana ya? Nggak dulu loh, pas Kalau dulu langsung kapok. Langsung kapok berarti berhasil loh shock terapi ya. Nah itu berarti gini itu berarti pesannya itu nggak dipakai kata-kata yang kasar atau bagaimana ya, pakai tindakan itu shock terapi. Misalnya kalau sekarang kan namanya shock terapi, dan mendidik lah gitu ibaratnya. Bukan dia itu kasar sama kita, itu enggak tuh. Akhirnya kita kan jadi takut ya, artinya disiplin. Tujuannya kan mungkin biar nggak rematik kan, bukan rematik mandi sore terus satu anak-anak yang lainnya mungkin udah bersih. Kita kalau kumpul kan orang tua tuh ngeliatnya kok kayak kita nggak diurus gitu mungkin ya. Jadi benar. Karena kita bandel ya sebenarnya. Kita bandel. Gua dulu pernah gitu juga sih sebenarnya. Cuma nggak artinya dia tuh tetap ada ibaratnya batasan nyentil kita, tapi waktu kecil tuh kita udah ngerasain takut jadinya kan. Kalau dulu mah istilahnya, kalau yang gua rasain sekarang ya, anak sekarang tuh yang gua lihat nih, pengalaman gue sih jarang dipukul sih anak sekarang. Mukulnya bukan mati mukul sampai bonyok gitu. Mukul ngasih pelajaran tuh loh. Istilahnya terlalu sayang